Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kita muliakan jamil asatid, para hujjaj, para orang tua, bilkhusus ketua Musalla As-Sahidin Al-Mukarram Ustaz Haji Mat Haris. Kita awali majlis ini dengan pembacaan Ummul Quran daripada suratul Fatihah. Alhamdulillah hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kitab Mutar Hadis, hadis yang ke-79. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumi fid darain illa annahu qala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza tasa'a ba'dukum falyadha yadahu ala fihi wa la ya'wi fa inna syaitan yadhaku minhu. Rawi Ibnu Majah wa Nasa'i an Abi Hurairah. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Idza tasawwaba ahadukum falyadha yadu ala fi." Apabila seorang di antara kamu nguap, apabila seorang di antara kamu nguap, falyadha yadu ala fi, maka hendaknya dia menutup mulutnya dengan tangannya. Wala yakwi, jangan apa? Jangan bunyi. Wa inna syaitan yadhaku minhu. Sungguhnya orang yang nguap kemudian bunyi uapannya, sungguhnya syaitan itu mengketawakan dia. Ini larangan dari Nabi SAW, tidak dosa tapi makruh binisbatil adab, karena adabnya kita. Apalagi di depan orang banyak nguap itu, suara terdengar, itu hukumnya makruh. Nah, udah dicontohin tuh Maji Sofyan. Itu hukumnya makruh. Idza tasawwa ba'dukum falyadha yadahu ala fi. Apabila seorang di antara kamu nguap, maka hendaknya meletakkan, menutupi mulutnya dengan tangan, yakni tangan kiri. Dengan cara gimana? Dibalik begini, tangan kirinya dibalik dengan telapak kiri ini, telapak kanan yang tapak kiri, tangannya begini tanpa bunyi. Kalau memang ngantuk banget, ini bakalan bunyi, senggangnya kita tutup ini. Dengan apa nih? Di belakang telapak, punggung telapak yang begini, tutup, jangan sampai bunyi. Itu tanda orang malas. Tanda orang malas tuh.
Apa nguap mulu, ngantuk mulu. Itu. Jangan. Apalagi sampai bunyi asaddul karoha, bunyi kenceng tuh. Itu asaddul karoha, sangat dibenci. Jadi orang itu ngelihat dia nanti. Jadi perhatian orang lah. Inilah adab seseorang apabila ada di tengah-tengah di suatu majlis, kalau dia ngantuk, menguap, maka tutuplah mulutnya. Jangan sampai terdengar suaranya. Kalau memang terdengar, fa innahu syaitan, sungguhnya syaitan itu, fa inna syaitan yadhaku minhu, sungguhnya syaitan itu mengketawakan dia. Jangan sampai bunyi pelan. Kalau memang ngantuk, tidur. Kalau memang ngantuk, tidur. Banyak tuh tukang gojek karena capek ditidur aja dah. Yang sekiranya aman. Yang sekiranya aman. Yang sekiranya aman, tidak diganggu, tidak mengganggu jalan, masuk gang, apalagi ada rumah orang gedongan tuh, parkirannya gerbangnya agak jauh, tidur di situ. Udah tidur, nanti kakinya injak apa? Setang. Kenapa itu? Takut hilang. Takut hilang. Kenapa dia tidur di jalan? Habis gimana Pak Ustaz? Tidur di musola diomelin. Tidur di masjid diomelin. Kenapa? Semuanya itu ada tempatnya. Semuanya ada musola, bukan tempat istirahat. Tempat istirahat di rumah atau di hotel. Masjid tempat apa? Tempat ibadah, bukan tempat tidur. Kalau cuman tidur, cuman sekedar, istilah kata tidur ayam, ya nggak apa-apa, sekedar. Ini kadang-kadang ada juga kemarin bulan Ramadan, itikaf bawa kasur. Bawa kasur, bawa bantal, walaupun kasur yang tipis tuh, yang dilepet, bawa selimut, enggak. Untung pengurus masjid nggak bikin kontrakan sampingnya. Jangan, itu padaku. Memang kalau tidur, nanti rugi dia. Rugi karena masjid buat ibadah. Selain itu hukumnya tidak boleh karena menjaga sarana ibadah. An Uqbah bin Amir Al-Juhni radhiyallahu ta'ala qala Rasul Muji idza tammal fujuru 'abdi, apabila telah sempurna kezaliman seorang hamba, malaka ain, kezaliman itu telah dikuasai, maka bercucuran, teteskan kedua air matanya, pabaka, kemudian dia nangis dengan kedua air mata, mata sya'ah, kapan saja dia mau. Jadi kata Nabi, apabila telah sempurna kejahatan seorang, dikuasai kejahatan itu, maka neteslah kedua air, kedua matanya, dan dia menangis kapanpun bisa. Jadi manusia itu kembali kepada fitrah kesucian yang Allah berikan kepada manusia. Kullu mauludin yuladu ala fit. Setiap manusia yang lahir ini dalam keadaan suci. Sejahat-jahatnya manusia pasti mempunyai hati kasih sayang di dalam hatinya kepada orang yang Allah hendaki. Orang nih jahat banget sama orang, si fulan dijahatin bermacam-macam cara dengan niat jahat untuk menghancurkan seseorang. Kejahatan telah dikuasai.
istilah kata orang kampung kita, udah kesurupan tuh. Orang bilang lagi udah kesetanan tuh orang. Gitu. Kejahatan telah dikuasai oleh dia. Setelah melampiaskan kejahatannya, suatu saat dia dalam keadaan merenung, dalam keadaan merenung dan memikirkan perbuatan atau ucapan yang dilakukan, itu pasti dia akan memikir. Setelah merenung dan memikir, nanti pasti itu ada rasa penyesalan. Kalau sudah nyesel, masa air matanya, pasti air matanya berjatuhan, dan dia bakalan nangis kapanpun, pasti dia akan nangis. Namanya juga manusia. Lain sama binatang habis bunuh, kelar udah, nggak ada nyesel. Lihat tuh di film tuh apa namanya itu, harimau makan apa? Makan kancil, mana baru lahir lagi, manjangan, betul. Sapi baru lahir, belum bisa jalan, dihantam singa macan. Ada gak perasaan menyesal? Enggak ada. Tapi kalau manusia pasti ada. Suatu saat, walaupun tidak ada rasa penyesalan yang dilakukan, tapi suatu saat nanti ada rasa penyesalan perbuatan yang dilakukan, pasti akan meneteskan air matanya, dan dia akan nangis kapanpun, dia akan menangis atas perbuatan. Kalau orang yang telah berbuat dosa, kata Allah, nuktatan fi qalbi aswadan, jika seorang hamba melakukan dosa, maka Allah tulis di dalam hatinya titik hitam. Tuh kalau buat dosa, kalau dia belum bertobat dengan istighfar mohon ampun kepada Allah, itu ditulis di dalam hatinya itu titik yang berwarna hitam. Harus segera dihilangkan. Kalau dia meninggalkan sholat, kemudian dia istighfar, kemudian mengkodok sholatnya. Kalau bulan Ramadan umpama disengaja meninggalkan puasa, tobatlah. Kemudian dia mengkodok yang namanya puasanya. Umpama dia melakukan kesalahan kepada saudaranya, kepada sahabat dan tetangganya, hendaknya datangin orang tersebut dan mohon maaf. Itu. Begitu juga seorang suami umpama berbuat salah kepada istri, paling banyak istri melakukan salah kepada suami. Ini suami jarang ngatur, kadang bini ngatur mulu. Yang sibuk tuh perempuan, orang laki sibuk nyari urusan, nyari keperluan, nyari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi seorang perempuan nyalain mulu, betul? Nyalain, salah mulu. Nanti paling enak Roy itu nggak ada yang nyalain, masih sendiri dia. Sama Mas Ri dua the sweet tuh dia. Itulah yang namanya kehidupan. Kalau perempuan mama ngasih arahin, iya aja udah, iya aja udah, jangan dinyautin, diam aja dah. Mega, diam aja dah. Gitu. Siapapun orang, walaupun jenderal, kumisnya dablang, aduh melin bininya, bang di mana pak, di mana pak? Lagi di jalan, cepat pulang. Ya kan jenderalnya takut ke bininya, apalagi kita. Betul, prajurit ya kan? Iya. Kenapa bukan takut ya Pak Cigaos ya? Bukan takut, ya kan? Karena ngormatin si ratu,
Jangan sampai ribut, orang laki malas ribut, ngalah aja. Emang tabiat seorang wanita seperti itu nyari kesalahan ini dan itu ada aja. Itu jangankan jamaah, bini saya juga sama manusia, perempuan mah sama aja, betul. Mau isinya jenderal, isinya presiden, isinya lurah, isinya kiai, sama aja. Karena tabiat manusia seperti tabiat wanita seperti itu. Tergantung kita sebagai suami bisa gak ngalah dan sabar, betul gak? Betul. Kadang-kadang kita pulang lambat dikit, mana sih bang, lambat bener, nih gak? Sebetulnya kalau laki datang, alhamdulillah udah sampai, udah makan belum, bener gak? Oh, sebetulnya mungkin begitu. Memang kalau pengantin lama begitu. Pengantin lama begitu cekcok mulu, ya kak. Nah, kalau pengantin lama sampai peti pengantin baru, kurang seru rumah tangga. Kurang seru. Kita nih punya halaman sedikit, biar enakan pakai apa? Tanam tuh yang namanya pohon dan bunga-bunga. Kalau pohon atau doang kagak enak dilihat, sendirian. Seenggaknya bermacam-macam, namanya kembang dan berbunga. Tuh begitu kehidupan seperti itu, ya kak. Kalau namanya gak suami istri, kalau istri begitu berarti perhatian, namanya cinta, namanya sayang, tapi jangan terlaluan. Makanya ngaji. Iya tammal fujuru abdi malakal ainin. Apabila telah sempurna kedurhakaan seorang hamba, dikuasai itu kejahatannya, maka bakalan bercucuran tuh kedua air matanya, dan dia akan menangis dengan kedua matanya kapan saja dia mau. Itu pasti. Kadang-kadang ada yang lama, ada yang lama, ada yang cepet. Kan ada orang marah cuma spontan doang, selesai udah. Yang ini cakep nih, bagus nih, dimarah sebentar, udah selesai. Selesai. Ada lagi diem aja, dimarah tapi diem, tapi bertahun-tahun melengos dah. Kan bingung kita, salah apa sih gua? Betul gak? Kalau namanya kebersamaan, ini namanya kebersamaan nih, sama seperti kita punya gundu di kantong plastik. Kalau kita bawa, bunyi gak tuh? Bunyi. Rame. Kalau kita bermasyarakat seperti ini, pengajian, kumpul di masjid, di musola, di majlis taklim, pertemuan di grup ini dan itu, macam-macam, namanya majmu, nggak bisa disatukan. Lihat gundu tuh, ditaruh di plastik, ditaruh di kantong, tetap aja bunyi, tetap aja bunyi. Suruh diem nggak mungkin, gundu, bunder. Sama dalam kehidupan kita. Hidup kita di dalam masyarakat, ada yang seneng, ada yang gagah, itu hal yang biasa. Tergantung diri kita yang menjikapi. Makanya duribat alimul zillatu aynama syukuhu illa bihablin minallah wa hablin minannas. Di mana saja kamu mendapatkan kehinaan, di mana kamu berada, kecuali kamu berpegang teguh dengan agama Allah, bintisali awamir, dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhkan larangannya Allah. Kemudian kita berhubungan dengan sesama, hubungan dengan sanak saudara,
baik saudara dari kita, saudara dari emak bapak kita, saudara dari nenek kita, ataupun saudara dari istri kita, dan seterusnya. Kemudian kita jaga tuh hubungan baik kepada tetangga dan para sahabat dan para jamaah. Siapapun orang yang bergaul dengan masyarakat, jangan suka cepat kesinggung. Namanya bergaul. Kadang-kadang kan ada banyol-banyolan. Biar suasananya biar apa? Biar ceria. Biar ceria. Makan nasi ke sambal doang kurang enak. Pasti ada kerupuknya. Kerupuknya kurang enak juga kalau belum ada tempenya. Tempenya masih kurang enak juga. Ada mana? Ada jengkol, ada pecaknya, ada ini. Di piring kita aja nih lauknya rame. Lauknya rame, macam-macam itu. Itulah kehidupan kita, tergantung kita sikapi. Makanya harus banyak sabar dan mengalah. Itulah yang terbaik. Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.